Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-151. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Sudagar yang kaya itu telah dikerumuni oleh 3 orang pengawalnya. Orang yang membeli nasi megono bersama-sama dengan Wijang dan Paksi pun nampaknya menjadi gelisah pula. Agaknya mereka memang membawa sesuatu yang berharga, bukan hanya 2 lembar kain dan baju yang sudah lusuh. Suasana di dalam barak itu menjadi tegang. Tiba-tiba saja pemilik rumah itu masuk pula bersama seorang yang bertubuh raksasa. Sejenak ia termangu-mangu di depan pintu. Baru kemudian ia berkata, "Ternyata kalian sudah bersiaga. Aku curiga mendengar suara burung itu. Menurut pendapatku, suara itu bukan suara burung yang sebenarnya." "Iya," sahut salah seorang pengawal Ki Sudagar. "Bahkan pasti suara itu bukan suara burung kedasi. Aku sudah memerintahkan 2 orangku untuk mengawasi jalan menuju ke sasak penyeberangan itu. Jika mereka melihat sesuatu yang mencurigakan, aku perintahkan salah seorang dari mereka melepaskan anak panah sendaren." "Bagus, isyarat panah sendaren itu akan sangat berarti. Sebaiknya kita bersiap. Kita akan memencar di luar rumah ini agar kita mempunyai banyak kesempatan untuk mengayunkan senjata kita. Menurut pendapatku, setiap orang yang akan menyeberang sungai itu tentu sudah memperhitungkan bahwa kemungkinan seperti ini dapat saja terjadi. Bahkan setiap saat, seperti yang kita alami sekarang. Apakah semua di antara kita akan pergi keluar? Siapakah yang akan menunggui harta milik kita dan bawaan kita meskipun hanya selembar kain usang?" Tiba-tiba saja mata pemilik rumah itu tertuju pada Paksi Pamekasan dan Wijang yang berdiri termangu-mangu. "Aku belum pernah melihat kedua orang itu," berkata pemilik rumah itu. "Hampir semuanya yang menginap di sini aku kenal, tetapi kedua orang ini rasa-rasanya asing bagiku." Semua orang memandang Wijang dan Paksi Pamekasan. Sementara itu pemilik rumah itu pun melangkah mendekatinya, diikuti oleh orang yang bertubuh raksasa. Sambil memandangi Wijang dan Paksi Pamekasan berganti-ganti, pemilik rumah itu pun bertanya, "Siapa kalian, "Kami adalah pengembara yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai tujuan. Kami terdampar ke tempat ini yang tidak kami mengerti." "Apakah kau sengaja disusupkan oleh para penyamun itu kemari?" "Kami tidak tahu apakah yang sebenarnya terjadi di sini. Kami pun tidak tahu bahwa di sini berkumpul banyak orang yang akan pergi ke sungai. Aku baru mendengar dari penjual nasi megono di dekat pintu pasar." "Jangan membual. Kau tentu 2 orang dari antara para penyamun itu. Kalian menyusup di antara mereka yang ingin menyeberang ke Ngelunggi untuk mengetahui apakah di antara mereka yang akan pergi ke Ngelunggi itu ada yang membawa uang atau perhiasan atau harta benda yang lain yang bernilai tinggi. Kami adalah pengembara yang tidak tahu apa-apa tentang tempat ini dan bahkan kami merasa sangat asing dengan keadaan ini. Kau tentu sudah mempersiapkan jawaban sebelumnya sehingga kau akan dapat mengelak dari tuduhan. Kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Kami sekedar akan lewat." Suasana di dalam rumah panjang itu menjadi tegang.
Sementara itu beberapa orang sudah mendesak maju. Kemarahan mulai membakar jantung mereka terhadap Wijang dan Paksi Pamekasan. Wijang dan Paksi Pamekasan memang menjadi bimbang. Jika orang-orang itu menyerang, apakah mereka tidak berhak untuk membela diri? Namun dalam pada itu, selagi belum terjadi sesuatu, terdengar anak panah Sendaren bergaung di udara. Mereka benar-benar datang. Geram pemilik rumah itu. Kita harus bersiap menyambut mereka. Kita harus memencar, berkata orang yang bertubuh raksasa, pengawal pemilik rumah penginapan itu. Perhatian mereka terhadap Wijang dan Paksi Pamekasan pun pecah. Orang-orang yang berada di dalam rumah itu menjadi gelisah. Orang yang bertubuh raksasa itu pun berkata kepada pemilik rumah itu, "Kita tidak boleh terjebak di dalam ruangan ini." "Baik," sahut pemilik rumah itu. Lalu katanya kepada orang-orang yang berada di dalam rumah panjang itu, "Kita akan keluar dari rumah ini. Kita akan memencar. Tetapi jangan keluar dari halaman rumah ini. Dinding rumah ini terlalu rendah untuk bertahan," berkata seseorang. "Berjongkoklah." Demikian seseorang meloncat masuk. "Kalian harus segera menyerang. Jika kita semuanya tidak berbuat apa-apa, maka kita semuanya akan mereka kuasai. Semua harta benda dan uang yang ada pada kalian akan mereka rampas." Orang-orang yang ada di dalam rumah panjang itu mulai bergerak. Sementara itu pemilik rumah itu pun berkata kepada orang-orangnya, "Jaga rumah sebelah, lindungi perempuan dan anak-anak." Beberapa orang yang dipersiapkan untuk mengantar orang-orang yang menyeberang itu sampai ke Sasak dan menyerahkan kepada para pengawal dari Nglunggi, sekaligus menerima orang-orang yang menyeberang dari arah Nglunggi, telah ada di tempat itu pula. "Kalian tidak usah menunggu esok," berkata pemilik rumah itu. "Lakukan tugas kalian sekarang. Upah kalian akan tetap dibayar utuh." Beberapa orang itu pun segera bersiap. Laki-laki yang ada di ruangan yang panjang itu pun segera menghambur keluar. Pemilik rumah dan petugas-petugas di penginapan itu sibuk mengatur mereka dan memberikan petunjuk-petunjuk. Mereka berlari-larian ke sana kemari dengan mengacu-acukan senjata mereka. Dua orang di antara mereka telah menutup pintu regol, namun hampir tidak ada gunanya karena dinding halaman penginapan itu tidak setinggi dinding halaman rumah kebanyakan. Wijang dan Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Hampir saja mereka terjebak ke dalam pertentangan yang tidak berarti dan sia-sia. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" bertanya Paksi Pamekasan. "Kita juga pergi keluar. Kita akan melihat keadaan. Berhati-hatilah." Keduanya pun kemudian telah keluar dari ruangan yang panjang itu. Ketajaman mata mereka pun segera melihat di mana orang-orang yang menunggu datangnya para penyamun dan perampok itu menunggu. Tetapi sebagian dari mereka bukanlah orang-orang yang siap untuk bertempur. Ada di antara mereka yang justru menjadi gemetar meskipun di tangannya menggenggam pedang. Bahkan ada yang bukan menunggu lawan sambil berjongkok di balik dinding yang rendah, tetapi justru bersembunyi di pakiwan. Sebilah parang di tangannya nampak bergetar, bukan karena kemarahan yang mencekam jantung, tetapi karena ketakutan oleh bayangan maut. Wijang dan Paksi Pamekasan pun kemudian telah duduk bersandar dinding di halaman samping. Di bawah segerumbul pohon soka merah yang sedang berbunga, cahaya oncor di regol halaman tidak lagi berdaya menembus bayangan-bayangan gerumbul yang rimbun itu. Beberapa langkah dari mereka, Ki Sudagar yang kaya itu duduk menunggu bersama para pengawalnya yang sudah menghunus senjata mereka. Perampok-perampok gila itu ternyata menjadi semakin ganas.
Geram Ki Sudakar. Jika setiap laki-laki yang ada di halaman ini mempunyai keberanian yang tinggi, meskipun kemampuan mereka tidak menyamai kemampuan para perampok, agaknya kita akan dapat mengusir mereka, bahkan mungkin menghancurkan mereka. Jangan berharap, sahut Ki Sudakar. Jika saja mereka seperti kita, maka kita akan dapat mengusir mereka. Tetapi sebagian dari mereka adalah cecurut-cecurut kecil yang justru menjadi ketakutan. Tetapi kita dapat berharap 3 bersaudara itu akan sangat membantu. Iya, bekas jagal dari serumbung yang sekarang menjadi belantik sapi itu. Iya, 2 orang penjual bebatuan itu juga dapat diharapkan. Para pedagang yang pagi tadi menjual dagangannya tentu juga akan mempertahankan uangnya. Menilik wujudnya, ada 2-3 orang yang dapat diharapkan. Selebihnya, harapan kita ada pada pemilik penginapan ini serta orang-orangnya yang sudah disiapkan untuk mengantar kita esok. Keduanya pun terdiam. Seorang di antaranya telah menjenguk keluar dinding itu, tetapi mereka belum melihat apa-apa. Mereka belum datang, berkata salah seorang pengawal. Persetan dengan mereka, geram Ki Sudakar. Wijang dan Paksi Pamekasan masih saja duduk bersandar di dinding itu. Dengan nada berat Wijang pun berkata, "Aku mengantuk sekali. Rasa-rasanya aku akan tidur di sini." "Nyamuknya banyak sekali," desis Paksi Pamekasan. "Di mana-mana banyak nyamuk." Paksi Pamekasan tidak menjawab. Ia mendengar derap kaki sekelompok orang yang mendatangi tempat itu. Mereka datang seperti orang yang sedang berbaris. Mereka tidak datang sambil mengendap-endap dan berloncatan memasuki halaman penginapan ini. Sesuatu yang luar biasa dan perlu mendapat perhatian sepenuhnya. Iya, bukankah kita tidak menduga bahwa mereka akan datang berkelompok seperti itu? Sekelompok orang yang datang seolah-olah dalam sebuah barisan itu berhenti di muka pintu gerbang yang ditutup. Seorang di antara mereka yang agaknya pemimpinnya melangkah maju sambil mengetuk pintu gerbang. "Atas nama perjuangan kita yang sampai pada tataran yang paling sulit, buka pintunya." Tidak seorang pun yang menyahut, apalagi membuka. Pemilik penginapan, orang-orang upahannya, para pedagang dan orang-orang yang menunggu di halaman itu saling berdiam diri. Tidak seorang pun yang berbuat sesuatu, apalagi membuka pintu gerbang. "Kisanak," berkata pemimpin dari sekelompok orang yang datang itu, "dinding halamanmu terlalu rendah. Kau buka atau tidak, bagi kami sama saja. Tetapi sebenarnya kami ingin berbicara dan melakukan tugas kami dengan baik-baik." "Apa tugasmu?" terdengar suara seseorang dari kegelapan. "Kami adalah bagian dari perjuangan yang bercakrawala sangat luas. Kawan-kawan kami di Kota Raja sedang mengalami kesulitan. Kita yang ada di sini harus mampu mengimbanginya, sehingga perjuangan kita tidak terhenti sampai di sini. Tertangkapnya Haryo Wisoko bukan pertanda berakhirnya perjuangan kita." "Lalu apa yang akan kalian lakukan?" "Kami sedang mengumpulkan dana. Kami menyiapkan angkatan mendatang untuk melanjutkan perjuangan. Beberapa orang anak muda sedang ditempa di sebuah perguruan yang asing. Mereka memerlukan dukungan pembiayaan yang besar sampai saatnya mereka cukup kuat untuk terjun ke medan dan memimpin perjuangan yang untuk sementara seakan-akan terhenti. Apa yang kalian kehendaki dari kami?" "Kami tidak akan menyakiti kalian. Berikan sebagian dari uang kalian, dari harta benda kalian, dan apa saja yang ada pada kalian sekarang ini. Karena aku yakin yang ada pada kalian sekarang ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan kalian."
Wijang dan Paksi Pamekasan mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama. Namun tiba-tiba saja Wijang berteriak, "Kau bohong! Tidak ada angkatan mendatang yang dipersiapkan. Jika kalian ingin merampok, kalian tidak usah mencari-cari alasan." "Siapa yang berteriak itu?" bertanya pemimpin kelompok orang yang datang itu. "Aku, bagian dari orang-orang yang bersiap untuk mempertahankan hak milik kami. Kecuali jika kalian dapat mengatakan dengan terperinci tentang angkatan mendatang." Pemimpin sekelompok orang itu pun terdiam. Dengan demikian maka suasana pun menjadi hening. Tidak seorang pun yang berbicara, sehingga desah angin terdengar jelas mengusik dedaunan. Namun tiba-tiba saja pemimpin dari sekelompok orang itu pun berkata, "Kami mempunyai sebuah perguruan di lambung Gunung Merapi. Dari arah ini kami memanjat naik untuk sampai di padepokan kami, tempat kami menempa angkatan mendatang. Nah, jangan berusaha menentang kami, karena kami akan menghancurkan kalian. Kekuatan kalian sudah tidak berarti lagi sekarang," teriak Wijang. Setelah Haryo Wisoko ditangkap, maka semua pengikutnya menjadi tercerai-berai dengan membuat rencananya masing-masing. Tetapi tidak sekelompok pun yang mampu mengumpulkan pengikut yang cukup kuat untuk berbuat sesuatu kecuali merampok kecil-kecilan. Sekarang, kalian datang untuk merampok, tetapi sayang bahwa kami sudah siap untuk menghancurkan kalian. Tetapi ternyata bahwa pemimpin dari sekelompok orang itu bersikap agak tenang. Karena itu maka ia pun menjawab, "Seharusnya kalian menyambut baik kesempatan untuk ikut menjunjung perjuangan ini. Kelak, pada saatnya anak-anak muda itu memegang pemerintahan, maka kalian akan mendapat peluang-peluang yang sangat menguntungkan. Peluang itu tidak akan pernah ada. Kalian akan binasa sebelum mimpi kalian sampai ke batas tidur kalian yang nyenyak." "Cukup!" teriak orang yang berdiri di depan pintu gerbang. "Aku tidak ingin berbicara terlalu panjang. Sekarang, buka pintu dan serahkan semua uang, harta benda, dan apa saja yang ada pada kalian, yang tentu hanya merupakan sebagian kecil dari kekayaan kalian seluruhnya." "Aku bawa apa yang aku punya sekarang ini. Jika ini kau minta, maka habislah semuanya," teriak Paksi Pamekas. "Setan alas, jika demikian, kami akan memaksa kalian." Yang memiliki penginapan itu pun kemudian berteriak, "Kami akan mempertahankan harta benda milik kami. Kalian tentu tahu bahwa kami pun telah mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang seperti ini. Karena itu, jika kalian masih sempat berpikir bening, urungkan niatmu." Sudagar kaya yang disertai pengawalnya itu pun tiba-tiba berteriak, "Kembalilah selagi kalian masih utuh. Kembalilah selagi kalian masih utuh. Jumlah kami terlalu banyak untuk kau lawan." Tetapi orang yang berdiri di depan pintu itu berkata, "Jumlah bukan jaminan untuk menang. Meskipun jumlah kami tidak banyak, tetapi kami adalah orang-orang yang terlatih dengan baik." Namun seorang di dalam kegelapan pun berteriak pula, "Jangan dikira bahwa kami tidak pernah berguru kepada seorang guru yang sakti. Renungkan ini. Sudahlah, aku sudah jemu untuk berbicara. Buka regol ini dan kalian harus berkumpul di halaman itu. Kemudian seorang demi seorang datang menyerahkan harta benda atau uang atau perhiasan atau apa saja yang kalian bawa. Ingat, kami sama sekali tidak ingin merampok kalian. Jika hal ini kami lakukan semata-mata karena kami bertanggung jawab pada perjuangan kami yang masih harus kami selesaikan." "Tidak!" teriak seorang yang baru saja menjual beberapa ekor ternak dan belum sempat membawa pulang uangnya. "Kami mencari uang dengan susah payah. Kami akan mempertahankannya." Pemimpin dari sekelompok orang itu benar-benar tidak sabar lagi.
Dengan lantang ia pun kemudian berkata, "Jika kalian tidak mau menyerahkannya, kami akan mengambilnya sendiri." Namun tiba-tiba saja Wijang pun berteriak, "Jadi masih adakah di antara kalian yang tertipu oleh janji-janji para pengikut Haryo Wisoko? Haryo Wisoko sudah tertangkap. Lalu siapa yang akan menjadi sandaran kalian jika benar kalian berjuang bagi tujuan yang sudah dirintis oleh Haryo Wisoko?" "Persetan! Ternyata mulutmu lah yang paling berbahaya. Hei, siapa kau?" bertanya pemimpin sekelompok orang itu. Pemilik rumah itu pun menjadi berdebar-debar. Ia tahu bahwa yang berbicara itu adalah salah seorang dari kedua orang anak muda yang dituduhnya sengaja disusupkan oleh para perampok ke dalam penginapan itu. Namun ternyata mereka adalah anak-anak muda yang memiliki pandangan tertentu terhadap sikap Haryo Wisoko. Biasanya orang-orang yang bermalam di penginapan itu tidak begitu banyak mempersoalkan pemberontakan Haryo Wisoko. Mereka merasa menjadi lebih aman ketika Haryo Wisoko sudah tertangkap. Namun ternyata bahwa perampok-perampok itu telah menyebut perjuangan Haryo Wisoko itu pula. Dalam pada itu Paksi Pamekaslah yang menyahut, "Untuk apa kau tahu siapa kami? Kami adalah pengembara yang malam ini terdampar di penginapan ini. Jika bekal yang ada pada kami harus kami serahkan kepada kalian semuanya, kami tentu akan berkeberatan. Kami tidak akan menyerahkan apapun milik kami," teriak seorang laki-laki yang suaranya menggelegar seperti guntur. Pemimpin sekelompok orang itu pun kemudian yakin bahwa orang-orang yang bermalam di penginapan itu tidak akan mau menyerah begitu saja. Karena itu maka pemimpin dari sekelompok orang itu pun kemudian berkata kepada orang-orangnya, "Kalian sudah mendengar bahwa orang-orang bodoh itu tidak bersedia membantu perjuangan kita. Adalah akibat dari kesediaan kita menjadi pilar dari perjuangan ini. Maka kita harus bertindak tegas. Kita tidak boleh ragu-ragu. Siapa yang menghalangi kalian harus disingkirkan." Tetapi sebelum perintah itu selesai, Wijang telah berteriak, "Hei, orang-orang Dungu, apa yang kalian dapat dengan apa yang disebutnya perjuangan? Itu hanya satu alasan yang dibuat-buat untuk perampokan ini. Karena itu, lebih baik kalian merampok saja. Hasilnya dibagi rata, tidak untuk sesuatu yang disebutnya perjuangan itu. Itu hanya cara pemimpinmu mengelabuhimu." "Diam!" teriak pemimpin sekelompok orang itu. Wijang tertawa, suaranya menggetarkan udara yang dingin di atas halaman penginapan itu. "Kalian harus mempertaruhkan nyawa kalian untuk sesuatu yang tidak kalian mengerti. Mimpi yang semu atas bius yang melampaui tajamnya tuak segoci penuh." "Cukup!" teriak pemimpin sekelompok orang-orang itu. Lalu ia pun berteriak nyaring, "Loncati pagar yang rendah itu. Bunuh saja yang mencoba menghalangi kalian. Jangan ragu-ragu. Hati-hati." Paksilah yang berteriak, "Kau akan dapat menginjak ujung pedang. Cepat meloncat masuk!" teriak pemimpin kelompok itu. Sekelompok orang itu pun segera memencar. Mereka berusaha untuk meloncati dinding yang rendah. Tetapi peringatan Paksi Pamekas membuat mereka menjadi ragu-ragu. Ketika seorang di antara mereka dengan serta-merta meloncat, maka hampir saja ia menginjak seorang dari 3 orang yang menginap bersama-sama, yang menurut katanya hanya membawa kain dan baju yang sudah lusuh. Yang terdengar adalah teriakan kesakitan ketika orang yang bertiarap di balik dinding yang rendah itu dengan serta-merta menyerangnya. Sejenak kemudian, pertempuran pun segera terjadi. Pemilik penginapan dan orang-orangnya pun segera menyongsong mereka.
Mereka merasa bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menginap di penginapan mereka. Jika mereka tidak berusaha untuk membantu mereka, maka usahanya tentu akan semakin menyusut pula. Orang-orang tidak akan lagi menginap di penginapan itu. Karena itu, maka dengan sungguh-sungguh pemilik penginapan itu pun berusaha menghalau orang-orang yang datang untuk merampok itu. Selain pemilik penginapan dan orang-orangnya, maka orang-orang yang memiliki uang maupun harta benda yang berharga atau perhiasan emas dan berlian yang mahal harganya berusaha untuk melindungi milik mereka pula. Saudagar kaya bersama pengawalnya itu pun telah siap menyambut orang-orang yang datang menyerang. Pertempuran pun segera menebar di mana-mana di halaman penginapan itu. Ternyata bahwa jumlah orang yang mempertahankan milik mereka bersama orang-orang yang diupah oleh pemilik penginapan itu jumlahnya cukup banyak untuk mengimbangi jumlah sekelompok orang yang datang untuk merampas milik mereka itu. Itu pun masih ada beberapa orang laki-laki yang bahkan bersembunyi di pakiwan atau di sudut-sudut yang gelap karena ketakutan. Ternyata bahwa sekelompok orang yang datang untuk merampas itu tidak dengan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang-orang yang mempertahankan miliknya itu ternyata ada juga yang memiliki ilmu yang memadai sehingga menyulitkan usaha orang-orang yang ingin merampas harta miliknya itu. Pemimpin sekelompok orang yang datang itu menjadi sangat marah ketika ia menyadari bahwa orang-orangnya mendapat perlawanan yang berat. Karena itu, maka dengan mengerahkan kemampuannya, orang itu langsung terjun ke medan perang. Wijang melihat kehadiran orang itu di arena, ia pun segera menjadi cemas bahwa orang itu akan membunuh tanpa mengekang diri. Karena itu, maka Wijanglah yang kemudian berusaha untuk menghadapinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.